Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam Bible Study hari ini. Dan kita akan masuk di dalam pujian penyembahan sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk belajar lebih lagi tentang apa yang Tuhan taruh melalui setiap ayat-ayat yang kita baca. Mari kita teduhkan hati kita tundukkan kepala kita. Yesus, Kau baik Tuhan, terima kasih. Teramat baik bagi Yesus betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan
ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Oh,
Sungguh Bapa, kami mencintai Engkau. Kami mencintai setiap hukum-hukum-Mu Tuhan. Biar ya Tuhan, kami hari ini bisa belajar sesuatu Tuhan dari apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui Bible Study ini ya Bapa. Kami tahu dalam kehidupan kami, Engkau telah memelihara kami dengan sempurna ya Bapa. Dan kini izinkan kami untuk belajar lebih lagi, untuk bisa mengenal jalan-jalan-Mu, untuk bisa melakukan segala hal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, yang menjadi bagian kami untuk kami lakukan. Mari Roh Kudus, Engkau menyinari kami, dan biar apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, kita berjumpa lagi di dalam Bible Study hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini mempunyai kesempatan untuk kita belajar lebih lagi tentang pembangunan bait suci. Apa yang hendak Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita melalui perikop ini, mari kita sama-sama untuk duduk diam, untuk mendengar, untuk merenungkan setiap firman Tuhan. Dan kiranya segala pesan Tuhan ini bisa memperkaya kehidupan kita untuk kita semakin maju, untuk kita semakin dipulihkan di dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita baca dari 1 Tawarikh pasal yang ke-22. Judul perikopnya adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya, satu kesalahan Daud lagi ketika dia menghitung sensus penduduk bangsa Israel pada saat itu. Sehingga apa? Allah marah, Allah murka. Sehingga Allah ingin memusnahkan bangsa Israel dan menulai mereka. Tapi kejadian itu terhenti ketika ada di tempat pengirikan Ornan, di mana Daud mendirikan mezbah Tuhan. Daud memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab di sana. Ada persembahan yang dilakukan di sana sebagai korban bakaran untuk keselamatan, dan disitulah Daud hendak membangun rumah Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang pertama. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Keinginan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan sudah dimiliki sejak awal. Dia menjadi raja atas Israel ketika dia menyampaikan keinginannya kepada Nabi Nathan. Dia berkata, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Tapi kita lihat saudara-saudara, sekalipun baik keinginan Daud, tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun mezbah Tuhan. Alasannya kenapa? Nanti kita lihat dan kita selidiki dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Perikop hari ini adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Nah, kita baca di dalam ayat yang kedua. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Daud menyadari bahwa Allah tidak mengizinkan dia untuk membangun bait Allah. Reaksi Daud gimana ketika dia tahu akan hal itu? Dia gak marah. Dia gak memaksakan kehendaknya. Tapi justru
Daud membantu mempersiapkan pendirian bait suci itu bagi generasi selanjutnya, yaitu anaknya Salomo, untuk bisa melaksanakan pembangunan bait suci. Daud gak kecewa ketika dia melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya berperkara luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi ketika dia mau melakukan bagiannya untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dengan kerelaan hati, saudara-saudara, Daud mengambil bagian yang bisa dia kerjakan untuk mempersiapkan pembangunan bait suci. Apa saja yang dipersiapkan Daud kalau kita baca tadi dari ayat 2 sampai ayat 4. Daud mengumpulkan pekerja-pekerja, orang-orang yang bisa dipakai untuk membangun bait suci Tuhan. Kemudian dia menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk membangun bait suci tersebut. Dia mempersiapkan kayu aras dalam jumlah yang besar. Kayu aras itu adalah kayu yang sangat keras, sehingga sangat baik untuk bisa dipahat. Dan harganya, saudara-saudara, kayu aras ini sangat mahal. Nah, mengapa Tuhan sangat mengasihi Daud? Salah satunya itu ya karena Daud tidak pernah memaksakan apa yang dia mau. Dia mengenal hatinya Tuhan. Dia pleasure. Dia belajar dari kesalahan akibat dari kesombongannya dan hukuman Tuhan. Tetapi Daud tetap mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Dia nggak memaksakan saya harus seperti ini Tuhan. Tapi dia izinkan Tuhan yang memerintah atas hidupnya. Kita baca di ayat yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Daud mempersiapkan generasi selanjutnya, anaknya. Dia tahu keterbatasan anaknya. Anaknya belum berpengalaman dalam mendirikan bait suci. Untuk itu Daud mempersiapkan Salomo. Siapa Salomo? Salomo ini putra ke-10 dari Daud. Dari istrinya Batsheba. Daud mempersiapkan modal untuk Salomo membangun bait suci. Mempersiapkan mental Salomo. Supaya anaknya ini bisa menyelesaikan pembangunan bait suci ini yang harus megah, harus termasyur, harus ternama. Karena Daud ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di ayat yang selanjutnya, kemudian dipanggilnyalah Salomo anaknya. Dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Ketika Daud kepada Salomo, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Dan perhatikan saudara-saudara, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang anak yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya. Dan segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan membangun, mendirikan rumah bagi namaku. Dan dialah yang akan menjadi anakku. Dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Daud memberikan perintah kepada Salomo. Dia memanggil Salomo. Awal yang dilakukan Daud adalah menjelaskan pada Salomo mengapa dirinya tidak boleh membangun rumah bagi Tuhan. Tuhan menubuatkan Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Apa yang disediakan pada masa pemerintahan Salomo, Tuhan janjikan keamanan. Dan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Kalau pada masa pemerintahan Daud,
peperangan demi peperangan harus dia lalui. Tapi Tuhan berjanji, pada zaman anak Daud, Salomo, dia akan memerintah dengan damai. Janji Tuhan akan menyertai Salomo. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-11 kita baca. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Doa dan harapan dari Daud ada di ayat yang ke-12. Bahwa kiranya Tuhan memberikan akal budi, saudara-saudara. Yang didoakan Daud, kiranya Salomo diberikan akal budi dan pengertian yang membuat Salomo bisa memerintah bangsa Israel. Dan supaya anaknya itu tetap memelihara hukum-hukum Tuhan. Hukum Taurat yang berisi 10 perintah Allah dan hukum-hukum lain yang Allah berikan ketika bangsa Israel ada di Gunung Sinai. Di ayat yang selanjutnya kita baca, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang ahli dalam segala pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dari ayat ini kita bisa melihat sebanyak apapun yang Daud persiapkan untuk Salomo bisa membangun bait Allah, dia merasa kurang, saudara-saudara. Karena dia tahu sesuatu yang dibangun untuk Tuhan harus luar biasa. Dan dia juga berpesan kepada anaknya. Dia meyakini bahwa anaknya ini juga akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Sehingga dia meminta Salomo untuk menambahkannya lagi. Dalam artian Daud percaya Salomo juga akan diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-17 kita baca. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, di sini Daud juga minta orang-orang yang ada di sekitar Salomo yang ada di kerajaan pada waktu itu, supaya mereka menopang membantu anaknya. Daud menitipkan anaknya. Dan apa yang dikatakan Daud? Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kasih seorang ayah, saudara-saudara. Daud itu gak cuma mewariskan iman kepada anaknya, gak cuma mewariskan tahta kerajaan atau modal untuk Salomo boleh membangun rumah Tuhan. Dia meminta anaknya untuk meneruskan pekerjaannya. Tapi Daud juga meyakinkan anaknya untuk tetap di jalan Tuhan.
Daud sudah mempersiapkan yang terbaik. Daud sudah menjadi teladan yang baik buat anaknya. Tapi ingat, jalan menuju sana, Salomo harus menjalaninya sendiri. Untuk itu, Daud menguatkan mental Salomo. Dia meyakinkan anaknya untuk tetap berada di dalam jalan yang benar. Selama ini Daud, saat dia melakukan segala sesuatunya, dia sudah menjadi teladan. Dia menjaga hidupnya untuk berkenan di hadapan Allah. Dan dia mempersiapkan anaknya, generasi selanjutnya, keturunannya, juga untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyelesaikan bagiannya. Salomo ini memang orang yang dipilih oleh Allah. Kita lihat tadi di dalam ayat yang sebelumnya. Salomo ditetapkan untuk menjadi raja, menggantikan Daud. Ada tugas dan visi yang daripada Tuhan supaya dia bisa menyelesaikan rumah Tuhan. Bahkan Daud berdoa. Doa Daud isinya apa, saudara-saudara? Supaya Salomo ini diberikan akal, budi, dan pengertian. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Salomo bisa memelihara hidupnya untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memelihara hukum-hukum Taurat. Selain menyiapkan segala sesuatunya, ada hal-hal yang diberikan kepada Daud untuk anaknya melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi ketika Tuhan menanyakan pada Salomo apa yang dia minta, perhatikan saudara-saudara, seperti pesan ayahnya, Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Karena Salomo tahu apa yang didoakan oleh bapaknya, apa yang dia perlukan untuk bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia sudah dibekali, dia diajar dengan baik oleh Daud ayahnya. Apa saja yang dia butuhkan untuk memimpin bangsa Israel, ayahnya tahu. Dan dia tidak menyeleweng dari itu. Dia hanya meminta hikmat dari Tuhan untuk dia bisa memimpin bangsa Israel dan menyelesaikan pembangunan bait Allah. Nah, saya di sini mengambil arti dari hikmat. Kalau di dalam Alkitab Ibrani ada dua arti kata hikmat. Yang pertama adalah hikmat yang benar yang berasal dari Allah. Yang kedua adalah hikmat yang ditaruh Tuhan dalam hukum 10 perintah Allah beserta hukum Taurat yang menyertainya, yang didapat oleh bangsa Israel ketika ada di Gunung Sinai. Hikmat itulah yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Allah menganugerahkan hikmat yang istimewa kepada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Salomo. Salomo sangat terkenal dengan hikmatnya. Hikmat dalam hal hukum. Bagaimana harus berlaku dengan satu dengan yang lain. Salomo memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih daripada orang-orang yang ada di zamannya. Dia mengucapkan kata-kata yang bijaksana. Dan terlebih lagi, Salomo sanggup membuat kata-kata yang luar biasa, sangat bijaksana yang dikutip di dalam kitab Amsal. Nah, di masa Salomo inilah kerajaan Israel menjadi sebuah kerajaan yang paling berkuasa pada zaman itu, di mana seluruh batas-batas yang sudah Tuhan janjikan kepada Daud digenapi seluruhnya. Persiapan yang sudah dilakukan oleh Daud dituai oleh Salomo anaknya sebagai seorang raja yang hebat karena figur ayahnya. Saudara-saudara, sebagai seorang tua, sudahkah kita memberikan teladan yang benar untuk anak keturunan kita? Sudahkah kita menjalankan dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Sudahkah kita mendoakan anak kita apa yang dia perlukan untuk menjalankan kehidupannya sebagai generasi penerus kita? Hal ini sangat perlu saudara-saudara, karena kerajaan Allah harus tetap dinyatakan di muka bumi ini. Untuk itu mari kita ambil bagian kita. Jika saatnya hari ini kita harus mempersiapkan diri, siapkan dirimu. Jika hari ini saatnya engkau mempersiapkan
generasi penerusmu, siapkan mereka. Sampai waktunya Tuhan tiba untuk bisa memakai mereka sebagai perpanjang tangan Tuhan. Dan jangan lupa saudara-saudara, dalam hidup kita ada hikmat Tuhan yang ditaruhkan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap bisa hidup benar di dalam Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh Kau pilih sebagai orang-orang pilihan-Mu. Kalau Tuhan boleh memberikan hikmat bagi kami, bagaimana kami harus berjalan dengan benar, bagaimana kami harus menetapkan langkah-langkah kaki kami. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami, Engkau yang mengurapi kami untuk melakukan segala apapun yang hari ini Tuhan taruh untuk menjadi tujuan hidup kami. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan biar kami mengambil bagian ya Tuhan, untuk juga mempersiapkan generasi yang akan datang. Anak-anak kami, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup kami, pelayanan kami, untuk bisa dipakai lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan, dan menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi. Kalau kami boleh belajar dari Daud Tuhan, izinkan kami juga menyiapkan anak-anak kami, keturunan kami, sebagai keturunan yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau kami ya Tuhan, boleh ambil bagian di dalamnya, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Dan kami percaya, saat kami menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan yang ambil alih seluruhnya. Kami serahkan Tuhan, seluruh kehidupan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai bertemu di Bible Study selanjutnya. Tuhan memberkati.